Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur atas kasih setia Tuhan, kita telah bangun dengan tubuh yang sehat dalam berkat-berkat Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita mengerjakan berbagai aktivitas kita, kembali saya akan bagikan renungan firman Tuhan untuk menemani perjalanan kita sepanjang hari ini di dalam pimpinan Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan saya akan bacakan dari kitab Markus pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat itu? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita memperhatikan di sini kalimat ini, notasi perasaan dari murid-murid ketika menyampaikan hal itu kepada Yesus, memberikan kesan bahwa mereka begitu bangga. Mereka begitu bangga memamerkan keberadaan bait suci yang batunya begitu kokoh. Ketika mereka mengatakan, "Guru, lihatlah bangunan itu begitu kokoh." Itu sebenarnya mengekspresikan kebanggaan hati mereka, kebanggaan diri mereka, kekaguman mereka, begitu terpesonanya mereka dengan bait suci yang begitu megah tersebut. Memang bait suci itu adalah kebanggaan dari orang-orang Israel. Itu menjadi sesuatu yang melambangkan keberhasilan mereka. Begitu terpesonanya mereka dengan keadaan bangunan bait suci tersebut. Sungguh luar biasa di pemandangan mata keberadaan bait suci tersebut. Namun yang mengagetkan adalah jawaban Tuhan Yesus. "Kamu melihat," dia katakan di sana, "kau lihat gedung-gedung yang megah itu, bahwa tidak satu pun batu akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Artinya, apa yang kamu banggakan, bangunan yang begitu megah ini, bangunan yang begitu hebat ini, yang begitu kokoh ini, tak satu pun batu di antara batu yang lainnya akan tersusun di sana. Artinya bangunan itu akan runtuh, akan hancur. Dan kalimat Tuhan Yesus ini merupakan nubuatan sesuai dengan sejarah gereja, sesuai dengan sejarah perjalanan gereja, bahwa terbukti beberapa puluh tahun kemudian bangunan itu dihancurkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pesan apa yang dapat kita dapat dari kalimat ini, dari nats ini? Bahwa Yesus sedang memperbaiki pola pikir dari murid-murid yang mengikuti dia pada waktu itu, agar mereka jangan terlalu bangga dengan hal-hal yang tidak kekal. Mereka tidak terlalu bangga dengan hal-hal yang dilihat dengan mata jasmani mereka, karena hal itu belum tentu bersifat kekal. Nah, di dalam konteks kehidupan pengikut Tuhan hari-hari ini, ada begitu banyak juga manusia termasuk orang-orang yang percaya kepada Yesus yang teralih pola pikirnya dengan cara demikian. Banyak orang-orang Kristen bangga kepada hal-hal yang terlihat lahiriah, bangga terhadap kekayaannya, bangga terhadap talentanya, meskipun itu adalah satu karunia Tuhan, berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Dia begitu bangga, dia begitu memamerkan, dia begitu
terawang-awang dengan apa yang dia miliki, bakat yang dia miliki, harta yang dia miliki, tanpa sadar bahwa sebenarnya itu tidak bersifat kekal. Di kesempatan-kesempatan yang lain, Tuhan mengajar murid-muridnya agar mereka menyadari bahwa hubungan dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan itu yang adalah roh itu harus dibangun dengan sikap penyembahan yang sungguh-sungguh. Hubungan mereka dengan Tuhan harus dibangun dengan hati, di mana mereka tidak boleh bangga dengan bangunan fisik yang mereka lihat sebagai simbol kedekatan mereka dengan Tuhan. Karena itu Tuhan berkata, bangunan ini bisa runtuh, tetapi seharusnya pengikut Tuhan yang benar, hubungannya dengan Tuhan tidak akan pernah runtuh, karena Tuhan itu adalah roh. Kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ingin memesankan kepada kita agar kiranya kita menjadi pribadi yang tidak terlalu berbangga diri dengan berkat-berkat Tuhan, dengan kasih setia Tuhan yang kelihatan secara mata jasmani kita. Apakah itu kekayaan, apakah itu talenta, apakah itu hal-hal lahiriah yang kelihatan. Tetapi bangunlah hubungan pribadi, kedekatan dengan Tuhan, kasih dengan Tuhan, dengan hati yang benar-benar teguh, bersandar, berpengharapan, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Haleluya. Kiranya kita menjadi umat-umat Tuhan yang sepenuhnya mensandarkan diri, menyerahkan diri kepada kasih dan pemeliharaan Tuhan. Jangan bersandar kepada hal-hal lahiriah, hal-hal fisik yang kelihatan dengan mata jasmani kita. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara kita. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita. Ketika kita berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan, sebagaimana firman Tuhan katakan, orang yang mengandalkan Tuhan pasti senantiasa diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati umatnya. Salam sehat, salam semangat. Kiranya hari ini adalah hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Shalom.